sumber protein hewani, daging misalnya, telur. Kenapa? Karena tidak ada penghambat. Jadi kalau di sayuran itu ada senyawa yang menghambat untuk diserap di dalam usus. Jadi kalau dari hewan, dari ayam dan terigu itu lebih mudah dicerna. Bahkan saking mudahnya dicerna, kalau dalam kondisi protein-protein yang ada di puting telur itu langsung bisa diserap oleh usus tanpa dia dipotong-potong dulu, tanpa dia dicerna enzim yang ada di usus. Makanya kalau anak-anak itu bayi alergi ya karena puting telur itu langsung diserap. Nah kalau orang dewasa masih bisa mengatasi itu, anak nggak bisa kalau misalnya setengah matang, nggak bagus ya untuk bayi karena selain menimbulkan alergi juga bisa ada senyawa antibiose di situ yang memang kalau bayi nggak cocok gitu. Kalau orang dewasa masih memungkinkan seperti itu. Gambarannya seperti itu mas, jadi pas untuk kampanye di masa pandemi seperti itu. Jadi tadi ada contoh yang menarik sekali, ternyata emang banyak manfaat dari daging dan telur yang bisa kita manfaatkan. Ternyata telur itu lebih tinggi daripada daging gitu. Dan sebenarnya harganya lebih murah. Jadi mungkin ke depan kita bisa meningkatkan konsumsi kita terhadap daging ayam dan telur dan terus itu ya kita bisa memenuhi kebutuhan gizi kita, dan juga kita bisa membantu peternak rakyat nih. Yang setelah ini akan diwakili oleh Pak Parjuni nih mengenai peternak rakyat. Jadi mungkin dari Pak Parjuni sendiri bisa Pak nanti menyinggung tentang kondisi peternakan sekarang itu seperti apa, bahkan pada dosis turun dan lain, dan ada harapan apa yang dibawa oleh Pak Parjuni mengenai kampanye gizi nasional pada hari ini Pak? Monggo. Iya, terima kasih Mas. Jadi memang kalau kita cerita perunggasan ya, khususnya yang memang yang saat ini ya, terjadi itu memang kebetulan juga pandemi. Itu memang daya belinya turun, sehingga suplai dari peternak ini over. Akhirnya kan memang sempat kemarin beberapa teman juga mungkin karena apa ya, agak emosi atau stres gitu ya, telur dibuang, dipecahin itu kan kita memang akhirnya prihatin mas. Jadi dengan adanya kondisi itu termasuk juga ayam ya yang sudah jatuh bangun, akhirnya kita memang harus mengambil langkah, yaitu harus kampanye. Walaupun ini sudah dicanangkan pemerintah lama, tapi memang dari pelaku-pelaku ini juga harus proaktif. Makanya kita ngajak teman-teman mahasiswa ini supaya juga tahu bahwa ke depan itu nanti juga masalah perunggasan ini harus tetap berkembang. Karena memang kalau kita berbicara lebih jauh lagi, daging ya khususnya itu kan memang produk lokal ini banyak. Mungkin bukan hanya ayam broiler ya, karena ayam kampung juga ada, ayam jantan ada. Hanya kalau harganya tinggi, ini kan yang pertama ya tidak terjangkau masyarakat. Yang kedua, impor akan masuk. Nah memang ini harus menjadi tanggung jawab bersama ya, dari akademisi, dari pengusaha, dari pemerintah, itu bagaimana mengatasi ini. Karena tujuannya sama, kita ingin menaikkan konsumsi gizi kepada masyarakat, tetapi kalau tidak ada media yang memberikan tempat untuk promosi untuk apa, kan orang tahu tapi nggak bisa menjangkau. Padahal kalau kita lihat katakanlah harga telur itu hanya 20.000 maksimal ya, atau daging yang sekarang mungkin di kadang juga 20.000, itu telur dan ayam itu hampir sama. Nah, tapi kan di pasar memang mahal sehingga terkesan ini barang mewah. Padahal sebenarnya telur itu tadi sudah sampaikan, ini barang yang harus ada di rumah tangga karena bisa disimpan ya, kemudian juga ekonomis itu artinya ukurannya bisa menyesuaikan. Kita kalau mau makan 1 on juga tinggal mecah 1 butir atau 2 butir, kalau pengen ayamnya juga tinggal motong sebagian. Jadi beda dengan sapi ya, jadi kalau kita butuh 2 kilo kan kita tidak harus menyembelih sapi yang beratnya 400 kilo, cukup ayam 1 ekor cukup gitu. Artinya
Itu sisi ekonomisnya. Kemudian dari sisi tadi sudah disampaikan nilai nutrisi juga tinggi. Jadi saya pikir kalau sudah semuanya ada ini, bagaimana tinggal dari kita yang mempunyai istilahnya itu empati untuk masalah gizi ini supaya masyarakat itu terpenuhi. Nah, supaya masyarakat terpenuhi, akhirnya kita harus berpikir ke belakang juga. Peternak rakyat kita supaya juga tetap hidup. Karena kalau peternak kita juga rugi ya, harganya murah terus, ya pasti akan merugikan dan produk luar negeri pasti akan masuk. Karena memang kalau kita hitung-hitungan, daging itu di luar negeri cuma 1,2 US, itu sudah karkas. Sedangkan kita ini bisa 2 US lebih. Ya, kalau katakanlah 1 US itu 14.000, 15.000, di luar negeri 20.000 sudah bisa sampai ke Indonesia. Kita 20.000 masih ada. Nah, kolaborasi antara pemerintah, asosiasi atau peternak ini dengan mahasiswa ini atau akademis ini sangat penting. Sehingga nanti kita bagaimana juga menciptakan sampurna yang murah. Murah itu artinya bukan kok murahan ya, tetapi memang kualitasnya juga stabil. Kemudian harganya tidak mahal. Karena itu nanti berkaitan juga dengan harga pokok produksi. Kalau harga pokok produksinya sudah turun, termasuk di sini kan yang paling pokok kalau di pakan ternak kan jagung ya Bu ya. Itu dia pegang peran 50%. Padahal kan lahan petani kita banyak. Artinya kalau dari raw material jagung ini bisa turun harganya, tetapi petani tidak rugi loh. Itu angkanya juga bisa ditekan sehingga harga kita bisa bersaing dengan barang luar. Memang kita masih banyak tergantung, tapi saya pikir selama kita juga terus berjuang, ke depan perunggasan rakyat itu juga bisa lebih baik. Karena bagaimanapun perunggasan ini juga tetap harus dilindungi oleh pemerintah, yang mana memang ini menjadi lahan mata pencarian peternak rakyat. Terutama memang yang di daerah itu kan ada yang cuma punya 3.000 atau 1.000. Yang punya gede itu ya memang ada, tetapi kan pada dasarnya mereka juga berusaha bagaimana bisa hidup. Itu Mas, jadi ke depan memang tetap harus ada komitmen perlindungan untuk teman-teman peternak rakyat. Oke, menarik ya tadi teman-teman bahwa dari semua disampaikan bahwa kondisi peternak sekarang tuh agak lumayan terdampak sekali mengenai pandemi seperti saat ini, karena memang suplainya over tapi permintaannya sedikit gitu. Jadi perlu ada perhatian dari berbagai pihak, universitas akademika, pengusaha maupun pemerintah untuk bisa mensinergikan akses atau rotasi dari perekonomian pedesaan tersendiri gitu. Nah, oke kalau nih teman-teman sudah menyimak juga, mungkin kita setelah ini bisa saling diskusi bareng-bareng. Apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu kemudian maupun ke Pak Parduni dari hadirin sekalian juga ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Mungkin saya akan juga terima pertama untuk dua penanya. Ya kan pada hadirin sekalian yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Silakan. Ya, ada teman-teman dan ibu semua, bapak semua. Oke. Jadi baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Zaka dari UNS. Saya ingin bertanya kaitannya pemenuhan gizi daging dan telur kepada media. Apakah baik ketika kita setiap hari itu mengkonsumsi daging atau telur gitu? Terus apa dampaknya ketika kita ya mungkin sebagai mahasiswa gitu, uangnya pas-pasan gitu, yang penting kuantitas makannya banyak gitu. Itu apa efeknya bagi kesehatan ketika kita kurang mengkonsumsi daging atau telur? Mungkin itu. Terima kasih moderator. oke, tadi ada dua pertanyaan. Mungkin satu lagi penanya, silakan dari teman-teman atau hadirin sekalian yang gitu.
Terima kasih. Saya Ibu Umariatmo dari PKK Kota Surakarta. Saya ingin matur bahwa untuk daging hewan kami mendapat pengetahuan harus yang asuh, gitu ya Bu, aman, sehat, kemudian utuh dan halal. Penting juga bagi masyarakat agar mereka tahu bahwa asuh sangat-sangat diperlukan pengetahuan kepada masyarakat. Dan itu menyangkut dengan masalah keamanan pangan. Karena kami bergerak di wilayah berhubungan dengan masyarakat, jadi nanti saya juga ingin menyampaikan tentang bahaya-bahaya daging hewan yang tidak asuh sehingga nanti tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu. Baik, ini tidak buat pertanyaan dari mahasiswa dan ada pertanyaan satu dari PKK. Yang pertama ini tadi tentang apakah baik setiap hari makan daging dan daging ayam dan telur. Terus sama kalau semua kuantitas yang kita perhatikan itu gimana akan buat tubuh gitu. Dan mungkin ada pertanyaan dari saya pribadi Bu. Karena saya sering melihat video tentang telur yang dibikin omelet tapi setengah matang. Itu banyak sekali. Telur omelet yang setengah matang gitu. Jadi itu saya itu pribadi saya dan ada pertanyaan tadi ya mengenai daging ayam dan telur yang harus sesuai dengan kriteria asuh berarti. Nah itu antisipasi seperti apa? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dulu dari Mas Zaka. Ya, bagaimana kalau kita makan daging tiap hari? Kalau mau beli nggak Mas? Nggak bersanda jauh. Ya, jadi memang tiap hari kita makan itu sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Kita harus makan gizi seimbang. Jadi ada pedomannya. Tiap hari kita bisa mengkonsumsi karbohidrat itu kita dapatkan energi. Ya, kebutuhan utama kita kan energi ya, karbohidrat. Nah, kita bisa dapatkan asupan energi itu dari karbohidrat 60%, lemak 20-30%, protein 50%. Ya, jadi memenuhi kaidah itu. Jadi misalnya Mas Zaka nih sehari makan 2000 kilokalori. Nah, hitung 2000 kilokalori itu 60%-nya Mas Zaka dapatkan dari karbohidrat. Nanti kalau hitung-hitungan sama saya masih di belakang ya. Artinya kalau mau hitung betul-betul bisa. Jadi kita lihat kecukupan gizinya Mas Zaka usianya berapa, berat badannya dan sebagainya, jadi dihitung kebutuhan kalorinya berapa, sehingga dalam sehari itu nanti bisa makan karbohidrat itu seberapa banyak. Nah kalau nasi misalnya kalau kandungan karbohidratnya itu 100 gram nasi 100 gram karbohidrat, berarti sehari itu tinggal kalikan 60% kali 20 kilokalori. Nanti dapatnya nasinya berapa gram yang mau kita makan misalnya. Nah daging juga seperti itu. Kalau daging itu proteinnya misalnya tadi 23%. Nah kalau kita butuhnya 15% dari 2000 kilokalori itu, nanti itu kali berapa? Dan kita kali 160 kilokalori dari protein. Nah berarti kita bisa dapatkannya dari mana saja? Apakah dari daging saja? Apakah kita bisa dapatkan dari protein lagi misalnya? Jadi tiap hari pun tidak masalah. Yang jadi masalah kalau itu over melebihi kebutuhan kita. Karena kalau protein terlalu tinggi ditambah olahraga, ditambah banyak aktivitas fisik, nanti yang berat sebetulnya menurutku gur dibalik tidak masalah. lebih tepatnya gur direvisi sih Mbak gila aku lagi sampai 2 sedih banget 3, 4, 5, 6, 7 gur dibalik gila berarti kok asli ya mumet aku bagi Yang mungkin ada feedback di masalah. sama Nabila sumpah gila gitu Kenapa? Adawi orangnya rajin Orang kan biasanya kan acara 345 ya. Acara 3 udah dikembaliin kemarin itu acara 4 tadi malam itu dia baru ngerasa sampai kelompok 3. Acara 5 belum sama sekali. Deadline Ya, kan belum. pertanyaannya makan banyak kan ya? Sehat nggak ya kalau makan banyak? Ya kalau
seperti ini contohnya yang ekstrim dan terkenal orangnya ya. Tahu Adere tahu ya, yang dia menutup tubuhnya, orang yang terkenal dia menutup tubuhnya itu sehari makan proteinnya banyak sekali karena memang kebutuhan dia untuk tubuhnya ya, protein itu kan jadinya di tubuh itu jadi daging, jadi otot. Jadi kalau kita minum itu belum tentu otot kita itu banyak, masa otot kita banyak, bisa jadi gemuknya itu banyak lemak atau pas kadar air tubuhnya itu tinggi ya, jadi tidak selalu otot. Tapi kalau otot badannya ya tidak akhirnya itu, nah itu dia bukan masih proteinnya makanya dibakar Kelompokan nggak sih? Kelompokan. masa otot yang bagus itu banyak nggak masalah. Kayak kebutuhan misalnya mohon maaf militer atau kasus misalnya sehari butuhnya 5.000 kilokalori. Nah kalau kita rata-rata cuma 2.000. Kalau mereka fase sama dokter kasus setiap hari suruh makannya kali tempe doang, bagus aktivitas fisik emang harus banyak, proteinnya juga harus tinggi ya. Kemudian ya tadi pertanyaan dari ini, kalau jadi omelet setengah matang gimana pertanyaannya? Kalau seperti yang sampaikan tadi, kalau untuk bayi jangan dikasih setengah matang ya. Balita bayi itu sama 2-3 tahun. Kenapa? Karena diikuti telur senyawa yang bisa menghambat enzim untuk mencerna protein yang namanya enzim tripsin. Jadi kalau misalnya balita minum sendiri, nanti jadi dia bisa berkurang asupan proteinnya karena akhirnya itu kan ditelurkan selama dengan bagus. Tapi kalau bagi orang dewasa nggak masalah. Terus kalau bagi anak-anak juga bagi balita tadi ada zat gizi yang mencegah masuknya ekstraknya biotik, vitamin B7. Nah kalau orang dewasa kan makannya udah macam-macam ya, nanti makan omelet, nanti makan nasi dan sebagainya. Insya Allah kebutuhan protein dan sebagainya meskipun itu setengah matang, mentah pun nggak masalah asalkan itu jaminannya dia nggak ada kayak dia nggak bagus, harus kelihatan kulit pas bagus karena nanti kalau ada salmonella di dalam telurnya itu nanti bisa sakit perut. Tapi kalau dia nanti pas bagus, mentah pun nggak masalah. Sampai tadi ada antisipasi terhadap daging yang tidak asal tentang halal Ya, aso, aman, sehat, hidup, dan halal. Tadi saya itu susah menghafal nama orang kalau wajah ingat. Jadi pertanyaannya tuh tadi saya belum nangkep sih pertanyaannya, cuman Bu tadi menyatakan bahwa aso daging itu harus aso, ya itu memang betul. Pertanyaannya tadi kenapa Bu? Karena itu tadi baru pernyataan bahwa daging itu harus aso. mungkin diperjelas lagi Bu. Pertanyaannya, apakah asuh itu perlu disampaikan kepada masyarakat? Oke, Bu. Ya, jelas Bu, jelas sangat perlu. Karena kan ini contohnya, kalau kita ada misalnya punya sop ya, sehat ya, sop itu bergizi kan, ada dagingnya, misalnya dikasih ayam di situ, dikasih wortel di situ, brokoli di situ, kubis, kentang, bergizi ya Mas ya. Nah, kalau sopnya itu kemudian besoknya nggak dipanasin, kira-kira masih bergizi nggak? Habis, nggak dipanasin. Vitamin A-nya masih ada nggak kira-kira di wortelnya? Hilang. Wah, ini luar biasa. Hilang. Dagingnya, proteinnya hilang nggak Bu? Kalau besok nggak dapat. Oh, nggak bisa dipisahkan, bersatu ya Bu ya, nggak bisa dikalahkan. Ya, jadi kalau kita mau ini jadi belajarnya ini apa evaluasi gizi kalau di program studi ilmu teknologi pangan evaluasi gizi. Jadi sesuatu bahan pangan yang mengandung senyawa gizi rata-rata senyawa gizi itu rusak umumnya pertama karena panas. Jadi kalau misalnya kita punya bahan tidak kita panaskan, besok pun sopnya itu insya Allah masih wortelnya itu masih ada vitamin A-nya,
taruhlah itu sekedar makanan yang cuma tinggi karbohidrat, nggak ada proteinnya, singkong misalnya, singkong goreng, itu mungkin dari nilai gizinya banyak kan karbohidrat, nggak ada protein, tapi itu aman karena nggak ada sisa persian. Kalau ayam tadi ya memang bergizi, proteinnya tinggi, tapi itu sisa persian kan aman. Nah, pertama harus aman dulu kalau kita makan, pertama bukan sehat dulu, aman dulu ya. Atau kalau orang mungkin apa mas, kalau mahasiswa mas, yang pertama makan apa dulu mas? Nasinya banyak. Murah dulu ya. Murah sama Murah banyak. dulu. Ya yang jelas kalau kita mengikuti kaidah itu jelas harus yang pertama aman dulu, apalagi buat keluarga ya Bu ya. Itu memang harus disampaikan pertama aman dulu, baru setelah itu sehat, harus bergizi. Melalui kaidah tadi apa? Dengan gizi seimbang, ya gizi seimbang. Terus utuh, kalau daging memang utuh, jadi untuknya konsepnya seperti apa? Kalau oh, ya. Itu halal ya, halal itu memang itu kalau untuk muslim memang harus halal. Nah ini mungkin ya Pak, masukan kita masih miskin rumah potong hewan yang halal, yang rumah potong hewan yang ini juga daging halal, tersertifikasi halal masih ada sisa. Kalau yang sakit ya hampir setiap RPH itu halal ya, ada sertifikasi halal. Tapi kalau yang ayam ya kita masih mencari. Ya mungkin dari Pak Menteri sudah menanggapi tentang tadi ya Pak, pencegahan tentang hasut tadi, gimana dari pengusaha? Ya, oke, terima kasih. Jadi begini, kalau saya yang terakhir aja tadi halal ya. Sebenarnya secara umum itu kan menjadi standar untuk negara kita. Untuk sertifikatnya halal itu juga harus diterbitkan dari MUI. Kemudian satu lagi, kalau untuk perdagangan izin edarnya harus ada NKV, nomor kode veteriner, karena itu nanti akan menyangkut expirednya, kualitas kontrolnya. Jadi yang beredar itu memang harus ada izin dua itu. Cuman untuk masalah halal ini memang kalau dipotong pribadi ya mungkin kita potong yakin dengan diri kita ya nggak ada sertifikat karena kita konsumsi sendiri. Tetapi kalau itu diperdagangkan ya di pasar atau apa itu juga mungkin kita harus cek sumber suppliernya. Tetapi kalau untuk perusahaan seperti Java atau Caron Pokpan ini dia memang sudah tersertifikasi, artinya semua persyaratan dari kehalalan itu sudah ada. Makanya sekarang juga dikembangkan bentuk frozen. Frozen itu memang bentuk beku dari daging yang dipasarkan ke masyarakat. Dan itu juga sudah mengalami uji, artinya tes atau cek kondisinya tahan berapa bulan, tahan berapa hari untuk daya simpannya. Dan memang ke depan ini kalau saya amati masyarakat nanti akan berubah. Jadi generasi berikutnya itu karena kan memang sekarang ini kan suka praktis ya. Jadi orang motong sendiri di rumah juga sudah jarang. Apalagi kita di perumahan itu kan rata-rata rumahnya kecil, peliharanya nggak mungkin. Nah, kemudian mereka harus makan daging, makanya harus beli yang bentuk frozen. Tapi kalau mau beli yang segar, dia biasanya pagi-pagi ke pemotongan langsung, mungkin di pasar tradisional masih ada. Kita minta pati bisa, yang fresh namanya. Tapi kalau frozen itu memang sudah dipotong beberapa waktu sebelumnya. Dan itu dari pemerintah itu ada kontrolnya setiap periodik ya. Jadi higienisnya itu juga dikontrol, termasuk ada amdalnya. Jadi kalau pembuangan limbahnya kemana ini juga ada kontrolnya. Kalau memang itu tidak memenuhi syarat, biasanya pemerintah tetap tidak mengizinkan. Saya punya teman juga, jadi memang untuk kontrol masalah higienis ini penting karena kaitannya dengan aman tadi. Itu berkali-kali. Jadi kalau memang itu belum fit, ini yang dari provinsi yang saya tahu ini.
besok lagi balik lagi suruh perbaiki. Begitu sudah selesai baru dikeluarkan. Itu pun nanti limbahnya itu dicek betul, kan ada alatnya itu kadar apa? Mungkin ada racunnya, ada bahan kimianya. Toleransinya seberapa? Seperti kalau knalpot itu kan ada emisi, cek emisi itu kan penting. Kalau memang karbon dioksida tinggi kan mobil tidak boleh keluar. Ya, ada namanya kalau di kendaraan kir, di truk itu kir. Makanya di RPA itu juga sama ada komponen itu. Dan tadi yang saya ulang mengenai apa namanya konsumsi frozen food. Ini memang dengan perkembangan generasi nanti kita akan begitu. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa ini juga harus mempersiapkan diri. Bisa aja kita kalau punya ayam sendiri potong sendiri, tapi kalau ke depan karena kalau di Jakarta ini kan ayam masuk tidak boleh. Dari dulu ya sudah 5 tahun terakhir nggak ada ayam yang hidup masuk Jakarta. Nah mungkin kota-kota lain yang memang sudah nanti maju. Itu memang tidak bisa tidak harus ada sertifikat halal. Gitu Mas. Baik, terima kasih dari semoga menjawab dari PKK tadi mengenai masuk aman, sehat, betul dan halal. Mungkin kita masuk ke termen kedua atau sesi pertanyaan terakhir bagi hadirin yang bertanya. Ya, saya kasih kesempatan ke kedua penanya. Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Saya angkat tangan. Ya, mungkin dari mahasiswa nih, silakan pada kritis mau nanya tentang peternakan, unggasan atau isinya juga bisa banget. Silakan. Baik, sebelumnya saya Sri Fatimah Azahra izin bertanya kepada Bapak Tarjuni. Jadi tadi kan sempat disinggung Bapak terkait adanya kenaikan harga pada daging dan telur. Nah itu ada kejadian di mana peternak itu membuang telurnya. Nah bagaimana tanggapan Bapak terkait peristiwa tersebut dan bagaimana upaya dari Bapak dalam menghadapi adanya kejadian kenaikan harga daging dan telur yang terjadi seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin satu penanya lagi dari BKK atau dari mahasiswa, silakan. Oke, silakan. Ya. Oke, sebelumnya belum ada. Mungkin tadi Pak katanya tanggapan mengenai tadi yang ada sampai uang telur, terus juga tanggapan Bapak mengenai harga yang fluktuatif, sangat fluktuatif malah. Mungkin jadi jawab. Ya, terima kasih dari mbaknya penanya. Jadi begini, kalau masalah yang buang telur itu memang kita ya dari asosiasi sejak YouTube atau itu video itu viral kita nggak setuju. Karena apa? Itu adalah makanan, ya. Itu rezeki dari Tuhan, dari Allah. Kenapa harus dibuang? Kenapa nggak disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan? Karena memang masih banyak. Dengan angka stunting kita itu yang masih tinggi, itu artinya masyarakat ini masih memerlukan sumber protein, sumber gizi, sumber nutrisi. Jadi makanya waktu itu juga kita tegur ya, terus kemudian ada penanganan dari pemerintah melalui Satgas Pangan. Nah, akhirnya yang melakukan itu minta maaf, karena memang itu nggak etik lah, nggak etis untuk kita ya. Di sisi lain banyak orang kelaparan,
Di sisi lain karena nuruti emosi, akhirnya telur dipecah. Nah solusinya memang ke depan ini dengan adanya kampanye ini ya, itu diharapkan juga ini terus Pak, karena edukasi masalah telur, masalah ayam ini kadang-kadang juga tidak mudah. Termasuk katakanlah ayam ya, ayam potong ini kan orang awam mungkin, oh ini ayam suntikan, ini ayam yang disuntik hormon sehingga pertumbuhannya cepat. Nah ini kan harus dirubah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tidak ada ayam suntikan. Ayam suntik itu vaksin, bukan hormon yang disuntikkan. Terus telur juga. Telur kan pakannya ini campurannya dari ini ada kimianya. Nah ini juga membuat ada yang tidak suka. Tapi memang ada orang yang mungkin ya alergi ya. Itu memang dia kan antara protein tubuh dengan yang ada telur itu nggak cocok. Dia biasanya kan yang terlalu banyak telur atau mungkin banyak. Kalau orang bilang yang telur itu terjadi reaksi dalam tubuh. Tapi itu tidak bisa mewakili bahwa telur itu atau ayam itu menjadi bahan yang tidak pas. Karena itu nutrisi yang sangat tinggi dan diperlukan oleh tubuh, yang mengandung asam amino, protein yang memang esensial, tidak bisa diproduksi dari luar selain dia. Kemudian pemerintah yang kita harapkan tadi yang kaitannya dengan penanganannya, memang kita harapkan dia bisa menciptakan, kan ini pertanian ya, bisa menciptakan bahan pangan yang murah. Jadi kalau ternak sapi kan dengan kolonjono suket kita punya lahan, yang penting kita tanam, biayanya kan cuma perawatan, pupuk dan siraman. Artinya kan itu fluktuatifnya tidak tinggi. Nah, yang kita harapkan pemerintah ini dengan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan pakan atau pakan ayam ini yang terus meningkat, itu sumbernya terutama jagung tadi itu bisa didapat lebih murah. Karena memang jagung yang ada di Indonesia ini secara umum sebenarnya kalau untuk memenuhi kebutuhan peternakan itu masih kurang. Cuma asal bisa dioptimalkan ya, kan ada sentral-sentral tertentu yang menjadi bahan baku jagung seperti di NTT, Sulawesi itu, kemudian di Pulau Jawa ya ada di Gerobokan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga ada. Ini memang harus dioptimalkan. Dan juga petani jagung ini juga supaya bergairah untuk dengan jangan harganya murah terus, artinya rugi ya. Jadi ya itu tadi harus ada semua korelasi berjalan, termasuk saprotannya. Saprotan itu kalau di pupuknya, bibitnya itu harus murah. Bukan murah itu tadi saya bilang, bukan murah itu terus rugi enggak, tapi murah yang terjangkau. Nah, memang kita hidup ini semuanya akan naik, tapi naiknya itu jangan sampai terus gitu loh Mbak. Jadi tahu-tahu katakanlah kalau sekarang harga 20, kalau lebaran sekali naik nggak apa-apa, tapi kan paling 1 minggu ya. Tapi kalau terus naik sapronaknya tinggi semua, nah, ini akhirnya peternak atau petani yang mengalami kesulitan. Nah, untuk itu memang harus benar-benar pemerintah ini fokus kepada pangan, terutama di pertanian. Karena tanpa ada pemahaman dari pihak pemerintah yang memahami masalah pangan ini, karena juga menyangkut semuanya ya, itu pengusaha atau peternak ini kan dia hanya mengikuti. Saya mengolah bahan baku, saya jual sesuai dengan saya beli. Tetapi petani kan tidak bisa. Pada saat panen, misalnya semuanya panen, kan jadi murah. Tapi kalau pemerintah katakanlah seperti beras, dia menggunakan blok ya untuk buffer, pengaman. Ini bisa stabil. Termasuk ayam atau telur. Telur ini katakanlah sekarang kemarin sempat misalnya ada wacana Pak Jokowi bilang Blitar mau dibikin pabrik tepung telur. Nah, karena sumber telurnya banyak di sana. Dan pada saat tertentu dia bisa menyerap telur untuk menjadi tepung, dan tepung nanti pada waktu tertentu juga bisa dikembalikan ke masyarakat. Nah,
tentunya semua itu juga harus ada keseimbangannya, ya jangan terus berlebih. Nek kokean itu kabeh rapi. Jadi seperti Ibu tadi bilang, ada keseimbangannya, keseimbangan gizi, keseimbangan suplai demand itu penting. Makanya terutama dari Kementan atau istilahnya Departemen Pertanian, Fakultas Pertanian ini nanti benar-benar harus menjadi corongnya ke depan, itu Mbak. Baik, terima kasih. Semoga menjawab tadi pertanyaan mengenai komentar dari harga edukatif dan juga tadi emosi dari peternak yang sempat membuang telur juga. Mungkin ini sudah masuk ke akhir sesi Pak. Mungkin saya akan meminta sedikit closing statement dari Bapak Dini dan juga dilanjut dari Bu Dian untuk mengenai kampanye gizi nasional supaya lebih bergairah lagi. Mengawal closing statement dari jenengan untuk menutup diskusi kali ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua dari perusahaan Jarum Pokpan maupun Java dan juga Janu Putro. Saya dari Pinsar Indonesia mewakili Jawa Tengah mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah bisa berkolaborasi dan juga kepada pemerintah Kota Solo, Bapak Wali Kota Bapak Gibran yang sudah memberikan tempat untuk acara hari ini. Ayo kita bersama jangan takut untuk mengkonsumsi ayam dan telur karena bagus untuk kesehatan. Dan itu kemudian dari teman-teman mahasiswa mohon jangan nanti ke depan hanya ya ini boleh pilihan hidup yang kerja dengan perusahaan boleh, tetapi majukan generasi berikutnya. Itu dari saya Mas Matur nuwun. Terima kasih. Ini langsung kemudian untuk closing statement mengkampanyekan gizi nasional. Ya. Sponsornya juga Java dan Jarum Pokpan. Jadi ini memang daging ayam dan telur. Daging ayam dan telur merupakan alternatif yang murah ya dibandingkan kalau kita daging sapi, daging yang lain. Ini jauh lebih murah dan ini ayam maupun telur ini sama-sama merupakan sumber protein yang asam amino esensialnya itu lengkap, dan dua-duanya baik telur maupun ayam, daging ayam ini merupakan sumber mineral yang gampang diserap oleh tubuh kita dibandingkan sumber mineral nabati. Ya, jadi tetap kita makan protein hewani dengan harapan kita tercukupi kebutuhan protein yang sudah masalah kebutuhan mineralnya dengan baik, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Parjuni dan juga Bu Dian yang sudah memberikan materi pada diskusi kampanye gizi nasional pada pagi hari ini. Mungkin kita sudah masuk ke sesi akhir dan saya selaku moderator minta maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat atau yang masih kurang berkenan, dan harapannya kampanye gizi nasional bisa memberikan impact yang positif, dampak yang positif ke kehidupan masyarakat dan Indonesia secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Prateko sebagai moderator yang sudah menemani dan memandu jalannya diskusi dengan pembicaraan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Tiba waktunya kita berada di penghujung acara kampanye gizi daging ayam dan telur 2021. Saya Penny Agustini dan rekan saya Alvin selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara pada pagi hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.